Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayangku untuk para terutama master mbak Tor Padepokan Senang Sejagat ya. Di kesempatan kali ini kita akan silaturahmi, yang mana tadi kita sudah telepon dulu. Itu dukun santet yang katanya sudah banyak makan korban, dan beliau ini memang pekerjaannya seperti itu. Biasanya apapun yang diminta pada beliau, baik santet, pesugihan atau yang lainnya, itu semua bisa dikabulkan. Ini menurut cerita, ini lokasi beliau dan ini milik beliau semua ini. Jadi kita coba untuk silaturahmi dan tanya-tanya pada beliau. Ya semoga aja kita bisa merubah sifat beliau pelan-pelan. Ya paling tidak bisa mengikat silaturahmi antara saya dengan beliau. Siapa kalau nggak salah namanya, panggilan spiritualnya siapa, Master? Mbak Ganda Sewu katanya. Ganda Sewu ya. Ganda Sewu ya. Oke, kita lanjut terus ya. Oke, mohon dukungannya kepada seluruh subscriber ya. Mohon doa dan dukungannya. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Semoga subscribe Anda menjadi sedekah untuk kami, dan semoga tontonan ini bisa menjadi tuntunan untuk kita semua. Yuk kita lanjut dengan mengawali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk. Ini lagi ngelus-ngelus kerisnya. Iya. Ya. Yuk, kita lanjut. Assalamualaikum. Oh, ini namanya Mas Karyo. Iya. Iya Pak, ini namanya Mas Karyo. Dulu, Iya iya Pak. Lagi ngapain nih Pak? Ini lagi bersih-bersih ini Pak Karyo. Oh, itu dari mana tuh hasil penarikan ya? Udah lama ditunggu Pak Karyo nih, katanya mau kemari, datang ditunggu. Iya, tadi kan saya masih ada tugas, juga masih ada ini tamu, jadi terpaksa agak lambat sedikit, maklumlah Indonesia. Jadi ini pusaka dari mana nih Pak? Ini dari leluhur lah. Leluhur ya? Leluhur kami, gitu. Hasil ritual juga? Hasil ritual juga. Oh, dapat dari mana nih? Dari goa atau dari mana? Dari bukit lah. Dari bukit ya? Bukit. Siapa tadi? Mas Ganda Sewu ya? Mas Ganda Mbah Ganda Sewu ya? Mbah Ganda Sewu. Benar ini Mbah Ganda Sewu? Iya, benar. Oh, Mbah Ganda Sewu, ngeriam, serem gitu. Itu bahasa Ganda Sewu itu dapat dari mana? Apakah dari hasil puasa atau gimana itu? Dari nenek, dari keturunan kami. Dari keturunan kami dia. Ya, jadi gini, Mbah, saya mau tanya ini Mbah. Katanya Mbah ini bantu-bantu orang juga Mbah ya? Ya. Oh, ini lokasi ini area punya Mbah ya? Iya. Oh, lebar ya Mbah ya? Ya ginilah, lebarnya enggak lah lebar-lebar kali. Enak lah. Enak lah, buat santai-santai ya Mbah ya. Santai, ya.
Jadi Mbak banyak juga orang-orang yang kemari apa namanya duduk-duduk santai-santai ya Mbak ya. Banyak. Mbak kalau boleh tahu Mbak ini orang-orang itu yang sering datang kemari itu sering juga minta tolong sama Mbak ya. Iya. Sering. Itu biasanya minta apa gitu Mbak? Macam-macam. Minta sama saya. Macam-macam lah gitu. Macam-macam. Itu biasanya ada juga yang minta-minta pengasihan, pelet gitu ada juga Mbak ya? Ada. Kalau untuk seperti pesugihan ada juga Mbak? Ada juga. Itu jaminan berhasil atau enggak Mbak? Ya tergantung lah sama orangnya itu. Biasanya itu berhasil. Selalu berhasil Mbak? Berhasil. Jadi kalau berhasil gitu ya otomatis berubah kehidupan ya Mbak ya? Berubah lah. Yang dulunya susah ya menjadi senang dia. Menjadi senang ya. Bahkan bisa menjadi kaya pun dia juga. Menjadi kaya udah Ya. pasti ya karena pesugihan ya Mbak ya. Iya. Itu biasanya kalau pesugihan itu makan korban nggak tuh Mbak? Ada korbannya Mbak? Ada. Selalu ya Mbak? Ada. Ada nggak kita kira pesugihan itu yang nggak pakai kurban? Ya. Nggak ada lah. Nggak ada Kalau dia pasti ada pesugihan. Pasti ada korbannya. Gitu. Itu biasa kalau pesugihan berapa biasa orang minta itu Mbak maharnya, ada maharnya nggak? Atau karena kadang-kadang ya kan ada sampai puluhan juta, ratusan juta pesugihan itu yang katanya itu ini pasti berhasil, ini pasti kembali uang kamu, itu gimana itu Mbak? Memang seperti itu? Iya seperti itu. Gitu. Orang minta kekebalan ada juga Mbak ya? Ada. Mbak kok gelisah kali, kenapa sih Mbak? Iya gelisah. Kenapa Mbak? Slow aja, santai lu Mbak. Kemarin ini agak gelisah akunya jadi gitu. Maksudnya ke saya datang kemari gelisah? Iya. Loh kenapa gelisah Mbak? Orang saya nggak ada apa-apa kok. Apa cerita nanya ya aku semua itu apalah maksudnya itu kan gitu. Ya maksud saya kan pengen silaturahmi, pengen dekat. Ya paling tidak saya pengen juga mengetahui tentang Mbah ini, Mbah Gundu Sewu ini. Udah gitu kata orang, apa bener apa enggak saya pun kan belum ngerti juga itu Mbah. Apakah benar katanya Mbah juga kalau ada orang minta santet apa segala macam itu? Oh iya. Mbah kerjakan juga ya? Iya. Banyak juga orang minta santet tuh Mbah? Banyak. Itu biasanya Mbah, kalau Mbah nyantet itu biasanya berapa lama targetnya Mbah? 1 jam, 1 menit, 2 menit atau detik? Kadang 20 menit. 20 menit Mbah ya? 20 menit. Kalau setengah jam ya udah lama kali. Lama kali tuh Mbah? Lama kali. Jadi kira-kira Mbah kalau misalnya orang minta santet itu biasanya berapa mahar itu biasanya Mbah? Macam mana tadi? Kalau misalnya orang minta santet itu Mbah itu biasanya berapa maharnya itu Mbah? Kadang 1,5 juta. Ih murah kali Mbah ya? Kadang 3 juta, nggak tengok lah. Ada- Kehidupan dia, ada yang sampai susah kena- sih hidupannya, kita bantu dia. Ada yang sampai kena 50-an juta, 60 Ada juga. Oh jadi tergantung orangnya Mbah ya? Iya, tergantung. Kalau datangnya naik mobil mungkin agak mahal ya Mbak ya? Ya gitulah. Seperti itu rupanya. Jadi kira-kira Mbak kalau misalnya lah, saya pengen ini mau silaturahmi dengan jenengan ini, pengen belajar ilmu santet itu bisa nggak Mbak? Mas kan tahu macam mana. Saya sudah bilang tadi, mana lah. Mungkin Mas tuh mau belajar kayak gini-gini nih. Ya kenapa nggak mau Mbak? Saya kan mau belajar. Mancing-mancing saya berarti kan? Enggak mancing-mancing Mbak, saya ini pengen mengetahui. Saya nih jangan dipancing-pancing. Enggak Mbak, enggak mancing-mancing Mbak. Jadi Banyak orang gitu pancing-pancing. Mas saya pun dah pertanyaan Mas mana dah macam menyinggung. enggak lah Mbak, saya enggak menyinggung Mbak. Maksud saya gini Mbak, kalau misalnya saya ini belajar, apakah saya ini bisa menguasai atau enggak, ataupun lelaku ritualnya itu berat atau enggak gitu Mbak. Payah lah. Payah Mbak ya? Payah. Payahnya gimana Mbak? Banyak yang harus payah lah.
Oh ya Mbak ya. Itu ritualnya berat apa nggak? Berat. Harus puasa Mbak? Berat. Puasa juga. Oh. Berat. Nggak usah lah. Kenapa nggak usah Mbak? Kan saya Mas kepengen. kan Ustad. Lah Ustadz dari mana Mbak? Lawong saya aja masih belajar ini kok masih pengen mendalami ilmu, baik ilmu apa aja pun saya pingin mendalaminya Mbak. Masa nggak boleh Mbak? Itu ada maharnya Mbak? Ada. Itu kalau untuk belajar berapa mahar Mbak? Wah mahal sekali. Mahal sekali ya? Mahal. Berapaan itu kira-kira Mbak? 150 150 apa Mbak? juta. Wow, 150 juta untuk mahar pembelajaran. Kita nyantai apa orang untuk bantu-bantu orang. Oh itu dipastikan siapa yang belajar 150 juta pasti bisa Kalau berhasil. untuk emas saya 150. Kalau orang lain berapa Mbak? 50. Lah kenapa kayak gitu Mbak? Ini masa itu namanya pilih kasih Mbak. Saya udah gelisah nih Mak. Gelisah Mas, kena apa Mbak? Jangan gelisah. Banyak kali cerita kau kadang. Iya bukan gitu Mbak. Saya kan cuma pingin Nanya sama saya. silaturahmi. Macam seolah-olah macam mengorek-ngorek saya. Enggak Mbak. Saya cuma pingin silaturahmi Mbak. Jangan kayak gitu Mbak. Selu aja lo. Namanya pingin cerita. Kita kan cuma pingin ikat silaturahmi Mbak. Kedatangan saya bukan mau ini loh Mbak. Saya hanya ingin silaturahmi Mbak. Jangan terus itu Mbak. Saya gelisah loh. Gelisahnya gelisah apa loh Mbak? Selu aja ngapa Mbak? Ini Mbak terus kayak serangan ini energi ngapain nyerang-nyerang loh Mbak? Selu aja ngapa Mbak? Orang saya dari tadi selu datang saya juga selu kok. Jangan terus main batin kayak gitu Mbak. Enggak apa-apa naiku. Ya namanya orang kan. Opo cak nanya. Ya kan saya pingin tahu loh Mbak. Saya pingin belajar kayak Mbak ini. Orang ngetes apa-apa. Enggak Mbak, kok mau ngetes gimana? Saya nggak ada mau ngetes Ya Mbak. wonge yang ini wonge. Tapi Ya kan saya ingin silaturahmi loh Mbak. Bukan mau ngetes mau apa loh Mbak. Masa Mbak terus marah kayak gitu? Itu Mbak kalau silaturahmi kok nanya ya kok macem-macem. Nah gini loh Mbak. Nanya. Iya jujur Mbak. Yang Saya gini Mbak. Saya selama ini kan orangnya penasaran tuh ya. Penasaran yang namanya santet itu gimana. Jadi santet itu kan itu tidak baik Mbak. Tidak baik. Dan saya kepingin Mbak itu coba gimana kalau misalnya nggak menyantet lagi dan jalur yang lebih baik. Emangnya mau situ gaji saya mengasih makan saya? Ya kan kayak saya mengajak ke jalan ini kebajikan. menjadi darah keturunan bagi kami. Ya kan dari saya kakek saya. Saya ingin mengajak ke jalan lebih baik loh Mbak. Masa terus dibawa ilmunya ke menyakiti orang, membunuh orang. Apa nggak merasa bersalah dengan apa yang sudah dibunuh? Oh enggak. Kenapa gitu Mbak? Kan mereka yang tak tolong saya tolong. Ya kan tapi kan paling nggak Mbak ya. Kalau bisa Mbak itu ya jangan nyerang ngapai orang lagi gitu loh. Masa nggak bisa kalau Mbak itu berhenti dari nyantet orang terus jalan yang lebih baik? Nggak bisa. Ini semua hasil dari mana ini Mbak? Ya hasil dari itu hasil saya lah. Hasil dari bantu-bantu orang ya Mbak? Iya. Kalau nyantet itu kan sampai ratusan juta berarti cepat dapat hasil Mbak ya? Cepet. Kalau misalnya Mbak berhenti itu apa biasanya yang Mbak kerjakan? Kalau berhenti, Nah, nggak bisa lah. ya kalau saya mengajak berhenti, mengajak jenengan ke jalan yang lebih baik. Kau jangan ngajari saya lebih paham. Ya nggak gitu Mbak, saya cuman Saya pingin. lebih paham lagi. Ya bukan kayak gitu Mbak. Itu Mbak biasanya kalau santet itu 20 menit itu dengan apa itu? Dengan bacaan atau hembusan atau apa gimana Mbak? Ya bacaan, ya hembusan juga ya. Dengan benda bisa juga Mbak? Dengan benda ya. Oh, itu 20 menit langsung tewas nih Mbak ya? Ada yang lebih cepat itu? 20 menit lah. 20 menit Mbak ya? Oh 20 menit ya, 20 menit jamin KO. Jamin. Mantap banget. Modar wongi.
modar uangnya. Gimana kok? Nyungsep. Ya kalau misalnya Mbah berhenti dari itu kan bisa. Kan udah aku bilang, kami ini keturunan nggak iso meneh kami ki. Berhenti apakah? Ya paling tidak Mbah. Nggak iso. Mang iki memang pekerjaan ki. Ya kan saya mengajak jalan Mbah ke jalan yang lebih baik. Untuk nolong uang kok. Ya. Mbah tuh kalau memang jalan yang masih lain masih banyak, kenapa harus seperti itu Mbah? Janganlah terus memakai ilmu santet nyelakakan orang Mbah. Banyak kali cerita. Iya saya. Udah. Saya ngajar. Saya pengen ngajak ke jalan kebaikan dong Mbah. Nggak ada maksud atau tujuan lain. Gimana Mbak? Kita bareng-bareng ngaji gimana Mbak? Ngaji? Ya kecil aku ngaji. Iya kecil ngaji kan, besar gini kan perlu ngaji juga loh Mbak. Bantu uang kok. Iya bantu orang kalau nggak mau melarang. Ya kalau jalurnya kebaikan, bantu orang dalam segi pengobatan, tidak apa-apa. Ini dalam hal santet, orang yang nggak salah disantet, ya tewasnya mati loh Mbak. Ali. Kau jangan ngajarin. Selu Mbak. Itu piaraannya juga marah Mbak ya? Marah. Kok saya marah dia pun marah. Selu Mbak. Selu Mbak. Mbah Selu Mbah. Saya hanya ingin mengajak Mbah ke jalan yang diridhoi Allah, bukan seperti ini Mbah. Oh banyak kali cerita. Iya tapi Mbah saya kan hanya. Jangan banyak cerita sama saya. Saya hanya ingin silaturahmi Mbah, bukan seperti ini Mbah. Serangannya. Ada pokok itu. Selu Mbah. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Mbak terlalu kasar untuk menyerang saya pakai ribuan jarum seperti itu Mbak. Saya hanya ingin mengajak Mbak ke jalan yang lebih baik Mbak. Bukan seperti ini. Aku yang kayak apa-apa itu. Masih kecil itu. Oke Mbak, kalau emang kayak gitu Mbak. Kalau memang Mbak merasa memiliki punya kemampuan yang lebih power, lebih tinggi, lebih dahsyat dari ilmu yang sudah Mbak serang ini. Ya, silahkan aja. Dengan ribuan jarum Mbak menyerang saya seperti ini namanya nggak gentleman Mbak. Gimana kalau misalnya kita Mbak
sama-sama memakai keilmuan aja yang langsung yang nyata. Boleh. Jangan seperti gaib ini. Boleh. Kita main di atas saja. Atas mana, Mbah? Di atas genteng, Mbah? Di atas langit. Wih, Mbah ini saya nggak sesakti itu, Mbah. Maksud Mbah mau ngajak perang di alam gaib? Iya, saya tantang kamu. Saya nggak bisa, Mbah. Masa ke langit lah ini piye jane? Kalau memang kamu sakti, saya itu nggak punya miliki ilmu apa-apa, Mbah. Masa mau ngajak tanding di langit? bisa nggak Ki? Oke, kalau memang itu yang Mbah mau ya saya coba, Mbah. Tapi ya saya baru belajar juga ini, Mbah. Kayaknya beliau ngajak perang di alam gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak kenapa, Mbak? Mbak kenapa, Mbak? Ampun, Mbak. Mbah yakin tidak mau mengulangi lagi perbuatan Mbah? Iya. Mbah yakin membuang semua ilmu santet Mbah? Iya. Mbah yakin ingin tidak lagi menyantet orang-orang yang tidak bersalah? Iya. Baik, Mbah. Saya akan bersihkan ilmu Mbah seluruhnya yang jahat-jahat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, Mbak, tarik nafas, selalu syahadat, Mbak, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarik nafas lagi, Mbak, selalu relax. Oke, Mbak. Bangun, Mbak. Bisa bangun, Mbak. Nah ini, Mbah, saya sudah membersihkan ilmu jahat Mbah, dan mulai saat ini Mbah tidak lagi bisa melakukan santet. Dan saya sebenarnya adalah Mas Karyo, pemimpin Padepokan Sendang Sejagat. Saya nggak mau lagi Mbah melakukan hal-hal keji dan melakukan lagi santet terhadap orang-orang yang tidak bersalah, Mbah. Jadi saya berharap Mbah tidak lagi melakukan itu ya, Mbah ya. Maaf jika saya punya kesalahan, kesilapan ya, Mbah ya. Saya pun maaf sih. Ya, Mbah. Sama-sama, Mbah. Mohon maaf sekali lagi. Semoga ini bisa menjadi ikatan silaturahmi. Oke, para netizen ini kayaknya beliau sudah habis ilmunya dan tidak lagi bisa menggunakan keilmuan untuk membantu orang lain. Jadi kepada Anda semua, tidak ada keilmuan setan, jin, hantu belau apapun yang bisa mengalahkan ilmu Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam persaudaraan sedunia saudaraku semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Sendang Sejagat dari Stabat, santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan Sendang Sejagat, kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sakit dipelajari dening tiang sedoyo sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing su iki
saktine mantra jebol. Penyakit medis, ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang ini sendang sejagat, padepokan sendang sejagat, dari stabat. Sendang ini sendang sejagat, padepokan sendang sejagat, dari stabat. What's up bro? Ayo coba sini dah, terjadi santri di PSS kita saling belajar. Ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus, ilmunya bermanfaat dicoba karena ini bagus. Mama Skaryo, guru besar di PSS, belajarnya sangat simple, gak bikin otak jadi stres, amalannya multifungsi. Ayo kawan registrasi, insya Allah semua masalah bisa teratasi. Kepakinan pernafasan sampai meronggo sukmo, sakit dipelajari dening tiang sedaya sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jarim basing suiki saktine mantra jebol. Penyakit medis, ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang ini sendang